Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang matematika kaum Pitagoras sebagai tugas dalam mata kuliah sejarah dan filsafat matematika. Matematika kaum Pitagoras, sebelum kita masuk ke dalam siapa tokohnya, kita permenal dulu siapa Pitagoras. Pitagoras lahir antara tahun 580 dan 569 sebelum Masehi di Pulau Samos, kota kecil di Yunani. Pitagoras meninggalkan kampung halamannya di umur 18 tahun untuk belajar di Phoenicia dan Mesir. Saat berumur 50 tahun, Pitagoras mendirikan sekolah di Crotona atau Crotone, daerah pesisir Italia bagian selatan. Pitagoras dan pengikutnya. Sekolah yang didirikan oleh Pitagoras adalah cikal bakal terbentuknya aliran Pitagoras yang berciri-ciri. Satu, diarahkan sekaligus kepada bidang politik, filsafat, dan religi. Yang kedua, berkarakter persaudaraan dan menjaga kerahasiaan. Yang ketiga adalah mengatur tata cara hidup pengikutnya. Beberapa sumber mengatakan Pitagoras mengatur diet dari pengikutnya agar tidak melakukan hal-hal di luar tata cara Pitagorean. Metode pendidikan yang sama untuk semua, tidak membeda-bedakan, berkonsentrasi pada 4 bidang matematika yaitu aritmatika, harmonia, geometri, dan astrologi. Yang terakhir adalah terdapat 2 tingkat yaitu akustisi dan matematisi. Akustisi adalah pendengar dan matematisi adalah pelaku. Baik, kita akan bahas tentang tokoh-tokohnya. Tentu saja yang pertama adalah Pitagoras sebagai pendiri kaum Pitagorean. Adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno. Dikenal dalam bidang matematikanya pada prinsip penghitungan sisi segitiga. Dapat menggunakan formula C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dengan C adalah sisi miring, A sisi horizontal, dan B sisi vertikal. Selanjutnya adalah tokoh kedua yaitu Theona, murid sekaligus istri dari Pitagoras yang dinikahi ketika berumur 60 tahun. Dikenal juga sebagai matematikawan wanita pertama di dunia, beliau menyumbang pemikirannya pada etika dan kosmologi matematika. Selanjutnya ialah Philolaus, seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang lahir sekitar tahun 470 sebelum Masehi dan merupakan salah satu tokoh penting dalam kaum Pitagorean setelah Pitagoras. Dia terkenal karena kontribusi dalam kosmologi dan filsafat kosmologi Pitagorean atau api pusat. Yang kedua adalah teori heliosentri awal yang beranggapan bahwasannya bumi bukanlah pusat dari tata surya. Ini adalah Architas. Architas adalah matematikawan Yunani dan negarawan dari kaum Pitagorean. Ini dikenal karena kontribusi dalam matematika, khususnya dalam pengembangan teori proporsi dan matematika musik. Selanjutnya adalah Hippasus. Hippasus adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno yang dianggap sebagai salah satu anggota awal kaum Pitagorean. Dia terkenal karena kontribusi dalam matematika, khususnya karena penemuan bilangan irasional. Meskipun Hippasus adalah salah satu anggota awal, namun ia dieksekusi oleh kaum Pitagorean karena penemuannya dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Pitagorean bahwasanya setiap hal di dalam bumi ini dapat dijelaskan menggunakan rasio bilangan bulat. Namun, ketika Hippasus menunjukkan terdapat bilangan irasional yaitu akar 2, maka itu semua mengubah pandangan Pitagorean. Damu, anak dari Pitagoras dan Theona, orang yang paling penting dari Pitagorean karena menjaga dan melestarikan skrip-skrip asli dari ayahnya. Tindakannya menjaga eksistensi dari Pitagoras sangat penting hingga saat ini kita bisa merasakan manfaatnya. Karena jika tidak ada teorem Pitagoras, mungkin struktur bangunan tidak bisa kokoh seperti sekarang. Kontribusinya dalam matematika memang tidak sebesar ayahnya ataupun pendahulu-pendahulu sebelumnya, namun kontribusinya ini sangat penting dan kita rasakan hingga saat ini. Adapun tokoh lain ialah Lysis dari Tarentum dan Jalmuxis, pemimpin agama di daerah Yunani, bahkan hingga akhir hayatnya dia dianggap sebagai dewa. Demikian, terima kasih.